Pemirsa, Timnas Indonesia harus bisa menang melawan Bahrain dalam laga Selasa besok agar bisa menjaga peluang untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Lantas faktor apa saja yang menjadi penentu dari kemenangan Indonesia? Untuk membahasnya telah bergabung pelatih sekaligus mantan pemain Timnas Bambang Nurdiansyah. Selamat malam Bang Banur. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang, kalau belajar dari kekalahan melawan Australia kemarin, apa sih sebenarnya yang bisa kita benahi? Ya, yang pasti jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu open, jangan terlalu terbuka mainnya. Memang main di kandang kita harus menang, tetapi sektor pertahanan juga jangan sampai lengah. Jangan terlalu overconfident karena waktu lawan Australia itu sangat terlalu terbuka. Lebih menurut saya main seperti lawan Arab ketika main di Senayan, bagaimana mengatur pertahanan dengan baik dan melakukan counter yang jitu, yang efektif. Waktu itu kita menang. Artinya bahwa jangan terlalu terbuka karena walaupun bagaimana Bahrain bukan tim yang mudah dikalahkan juga gitu. Jadi kuncinya itu lebih fokus dan ini main di kandang dan harus dimaksimalkan karena kalau besok kita tidak menang sulit untuk melangkah di babak selanjutnya. Oke, Bang, kalau kita lihat kemarin penyerang kita juga agak kesulitan untuk mengalirkan bola ke depan. Digunakan taktik seperti long pass terus-terusan. Lalu seperti apa, Bang, langkah yang lebih baik agar nantinya penyerang kita bisa terus mengalirkan ke depan? Seperti itu, Bang. Ya, yang pasti sabar ya, yang pasti sabar. Dan yang dilawan ini kan juga tim Timur Tengah. Tim Timur Tengah itu sama halnya Saudi, pressure-nya tidak terlalu tinggi. Saya pikir anak-anak lebih bisa bermain dengan baik. Yang pasti sabar dan jangan keburu-buru sehingga bola banyak hilang. Yang pasti gunakan kecepatan, kita punya pemain-pemain cepat seperti Marcelino umpamanya, itu kan juga pemain cepat. Artinya momen yang tepat lakukan dengan permainan cepat karena tipikal Timur Tengah itu kan main bolanya possession pelan tapi ke depan gitu. Dan ini sebetulnya tidak menyulitkan untuk pemain kita. Beda lawan Australia kemarin, mereka menekan dan melakukan counter juga cepat. Saya pikir besok anak-anak lebih bisa berkembang dan terutama main di kandang ini. Oke, Bang, lalu akankah timnas ini akan tetap dalam formasi menyerang atau nantinya akan ada counter attack? Ya, saya pikir menyerang harus ya, tetapi jangan diabaikan juga sektor pertahanan gitu loh. Jangan terlalu terbuka juga. Karena bahaya gitu ya kan. Counter attack kapan harus counter attack, build up kapan harus build up, menyerang membangun serangan. Saya pikir tim pelatih saya pikir sudah sangat mengerti behind the timnya, asisten Patrick Kluivert ini kan juga orang jago-jago, pasti udah analisa dan mereka pasti harus. Saya pikir mereka pasti sudah punya rencana bagaimana main lawan Bahrain. Karena mereka juga punya rekaman ketika Indonesia lawan Bahrain di Bahrain sana. Baik, Bang Banur, lalu secara individual pemain, bagaimana perbandingannya antara timnas Indonesia dibandingkan dengan timnas Bahrain? Saya pikir plus minus ya, di Bahrain juga ada pemain bagus, di kita juga ada pemain yang menonjol. Jadi tinggal taktikal aja besok bagaimana kita bermain, menyerang tetapi tidak juga lengah dalam bertahan, menyerang juga jangan sangat terbuka, bagaimana pertahanan siap untuk di counter lawan, seperti itu. Oke, Bang, kalau kita lihat kan kemarin Bahrain tentu saja sudah mempelajari permainan Indonesia versus Australia. Lantas apa antitesa yang harus disiapkan oleh Patrick Kluivert? Ya, karena kemarin kita kan beberapa kali kita justru kemasukannya kena counter ya, serangan balik. Dan yang kedua ada namanya free kick atau corner kick. 2 kali mereka goal heading, sama sekali penjagaan kita kurang baik. Nah, itu perlu juga diawasi karena juga mereka juga punya set piece yang bagus, artinya tendangan-tendangan bebas dan corner yang bagus ini Bahrain ini. Sekali lagi saya pikir jangan terlalu percaya diri untuk cepat-cepat terbuka bermain, sabar dulu bagaimana memanfaatkan situasi melakukan serangan yang baik dan counter attack yang efektif. Oke,
Bang Banur, menurut Anda sendiri siapa saja sih pemain kita yang layak menjadi starter nantinya? Saya pikir layak atau tidak layak bukan saya yang harus bicara. Kan yang tahu pelatih, yang tahu tim pelatih itu siapa yang paling fit, strategi apa yang mau dimainkan, itu mereka yang tahu. Kalau saya outsider, saya nggak tahu kondisi setiap pemain. Yang pasti yang terbaik mungkin yang akan diturunkan sesuai dengan taktikal mereka. Kalau prediksi Anda sendiri, akankah nantinya ada perubahan striker atau nantinya formasinya akan sama dengan yang permainan di Australia? Sekali lagi saya pikir mereka, saya bukan orang di dalam, mereka harus sudah punya catatan, mereka sudah harus tahu bagaimana main lawan Bahrain, evaluasi lawan Australia kemarin bagaimana, dan melihat analisa ketika kita lawan Bahrain di Bahrain, langkah apa yang akan dilakukan ke depan ketika melawan Bahrain di kandang kita sendiri. Itu Mbak. Oke, Bang Banur, kalau kita lihat dari permainan Indonesia melawan Australia kemarin, seperti apa sih sebaiknya strategi yang diterapkan untuk bermain melawan Bahrain Selasa esok? Iya, seperti saya bilang di awal tadi, kita tetap menyerang, tetapi jangan juga terlalu gampang jangan terlalu terbuka sehingga gampang sekali kemasukan. Jadi oke menyerang, tetapi lini pertahanan kita harus ketat, harus konsentrasi full, karena bisa jadi Bahrain melakukan hal yang sama ketika lawan Australia, mereka bertahan dan melakukan counter yang cepat. Sebaliknya kalau menurut saya ketika kita lawan Arab Saudi kan kita juga menunggu, habis itu kita counter. Lebih bagus kita yang seperti itu, main kita tunggu, kita counter. Karena kan tipikal, sekali lagi Timur Tengah tidak terlalu cepat, tetapi mereka dengan teknik skill yang baik gitu, dan dilawan dengan kecepatan-kecepatan yang anak-anak punya. Oke, Bang Banur, lalu bagaimana dengan lini tengah timnas kita? Seperti apa sih kiat-kiatnya agar lini tengah ini bisa mengalirkan bola dengan pemain di depan? Iya, harus sabar, yang pasti harus sabar. Pemain depan juga harus bisa buka open space, buka ruangan, dan sekali lagi saya pikir tiap pemain harus punya mobilitas yang tinggi sehingga bola itu bisa dialurkan ke depan dengan baik. Dan yang pasti sekali lagi hati-hati dengan counter attack Bahrain, karena bukan tidak mungkin Bahrain mempelajari ketika kita lawan Australia banyak celah di belakang terutama untuk di counter, untuk melakukan serangan secara direct gitu. Oke, Bang Banur, kalau kita lihat kemarin kan Miss Haggers ini sempat cedera. Kemudian juga ada beberapa pemain dari tim Bahrain yang dikatakan juga sedang cedera. Apakah kemudian ini akan melemahkan permainan timnas Indonesia melawan Bahrain atau sebaliknya? Ya, jadi gini, sebuah tim itu kan biasa kena kartu, akumulasi kartu merah atau pemain cedera, itu sudah terbiasa. Tentunya tim pelatih sudah menyiapkan pengganti pemainnya. Kalau memang salah kualitas, kan pemain yang ada di kita ini kan kurang lebih saja, tidak ada yang lebih tinggi sekali, tidak menonjol sekali, tidak. Mereka kurang lebih saja. Ini tentunya tim pelatih sudah tahu siapa yang menggantikan, dan saya pikir kalaupun ada pemain yang baru yang masuk, kualitasnya tidak terlalu jauh dengan yang tercedera atau yang tidak bisa main itu. Oke, Bang Banur, kita tahan dulu, dialog ini sudah semakin hangat sepertinya. Pemirsa, kami akan kembali dengan lanjut berdialog dengan Bang Banur sesaat lagi, selesai jeda. Lalu bagaimana persiapan timnas Indonesia untuk bisa menghadapi Bahrain esok? Kita menuju Kompleks GBK Senayan, sudah ada rekan kami Shena Damayana yang siap menyampaikan laporan langsung untuk Anda. Shena, bagaimana jalannya latihan timnas kita malam ini? Ya, selamat malam. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin esok hari pasti menang. Memang ini tinggal hanya menghitung waktu saja. Indonesia melawan timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Dan terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Memang persiapan sudah dilakukan dari pihak pengamanan ataupun persiapan ofisial, bahkan para pemain timnas Indonesia maupun timnas Bahrain ini sudah melakukan latihan ofisial di dalam stadion, tepatnya di belakang saya ini. Tadi tepatnya di jam 19.30 memang timnas Bahrain sempat melakukan press conference dan menyatakan beberapa hal, bahwa timnas Bahrain siap untuk bisa melawan Indonesia di kandangnya. Tentunya ini juga merupakan
hal yang dibalas langsung oleh Patrick Kluivert selaku pelatih dari timnas Indonesia, yang juga mengatakan bahwa segala persiapan telah dilakukan untuk melawan timnas Bahrain ini. Mengingat di pertandingan terakhir saat timnas Indonesia bertemu dengan timnas Bahrain, ini kita mendapatkan hasil yang seri, dan baru saja kemarin timnas Indonesia baru mendapatkan kekalahan setelah bermain melawan Australia dengan skor 5-1. Patrick Kluivert bersama Marcelino yang tadi melakukan press conference pun mengatakan bahwa pertandingan Australia melawan Indonesia kemarin ini menjadikan evaluasi yang luar biasa tentunya bagi timnas, dan juga akan dijadikan titik balik bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat melawan Bahrain esok hari. Selain itu juga Patrick Kluivert sempat menyatakan beberapa hal, di mana game kandang pertama dengan komando Patrick Kluivert ini sangat berpengaruh besar tentunya, karena euforia dari supporter Indonesia yang begitu meriah nantinya akan membantu para pemain untuk tetap bersemangat dan juga meraih poin penuh. Ini merupakan pertandingan yang sangat penting, mengingat dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga ini, kita ini sudah sebentar lagi akan ada keputusan apakah lolos atau tidaknya, dan tentunya pertandingan ini menjadi penentu atau salah satu penentu dari lolosnya timnas Indonesia. Kembali ke studio, Zinka. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Syeda Damayana dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan pelatih sekaligus mantan pemain timnas, Bambang Nurdiansyah. Bang Banur, kita lanjutkan tadi yang sudah tertinggal. Bang Banur, kalau kita lihat kan kualitas permainan Indonesia dan Bahrain ini hampir sama, posisinya juga hampir sama di grup C. Lalu apa nantinya akan menjadi faktor penentu kemenangan? Apakah taktik atau pemainnya sendiri atau seperti apa, Bang? Saya pikir taktikal yang paling penting, karena kualitas pemain kita kan rata-rata semua bagus menurut saya. Tinggal taktikal, bagaimana mereka organisasi dalam bertahan, transisi dari bertahan menyerang, dari menyerang bertransisi menjadi bertahan dengan baik. Itu yang harus dilakukan dengan baik. Dan yang pasti taktikal, bagaimana keluar menyerang, yang itu harus disiapkan oleh pelatih baru Patrick Kluivert ini. Saya pikir di belakang Patrick Kluivert kan pelatih-pelatih pengalaman, dan saya pikir ini tim pelatih terbaik yang kita punya selama ini, sudah bisa merumuskan bagaimana bermain dengan Bahrain, dan tentunya mereka juga punya catatan atau punya rekaman ketika kita lawan Bahrain. Lawan Australia oke, sebagai evaluasi, tetapi fokusnya lawan Bahrain bagaimana mereka harus bermain. Kuncinya adalah fokus, transisi dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang, itu yang harus dilakukan, dan strategi apa yang harus dimainkan. Saya pikir Patrick Kluivert harus sudah tahu itu. Oke, Bang, terakhir prediksi skor timnas Indonesia versus timnas Bahrain esok, silakan, Bang. Saya pikir menang 1, menang 2 cukup ya, karena besok tuh nggak ada kata lain, harus menang kalau kita mau masuk 4 besar. Kalau kita besok nggak kalah, tamat kita sudah gitu kan. 2 kali main di kandang lawan Bahrain, nanti terakhir lawan Cina harus menang 6 poin, itu kita kemungkinan besar kita masuk 4 besar dan kita masuk ke ronde selanjutnya untuk menuju Piala Dunia. Amin, Indonesia harus menang esok. Terima kasih banyak Bang Banur telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam ini. Selamat malam, Bang. Selamat malam.